Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawo Iantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya, Komang Pusparani, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, dapat berbagi pesan Dharma tentang kesetaraan gender yang berjudul Konsep Ardha Nareswari, sebuah refleksi kesetaraan gender dalam agama Hindu. Umat sedharma dimanapun berada, ketika berbicara tentang kesetaraan gender, maka laki-laki dan perempuan menjadi titik tolak dari permasalahan tersebut. Laki-laki dan perempuan kerap kali dalam konteks kehidupan sosial masyarakat mengalami sebuah perbedaan. Mengapa demikian? Karena salah satu pihak kerap kali saling mendominasi, sehingga timbul yang namanya egosentrisme yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak. Dan kerap kali diskriminasi tersebut dialami oleh kaum perempuan. Mengapa demikian? Apakah perempuan dianggap orang yang lemah? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena dalam sastra suci Hindu, Menawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 56 menyebutkan bahwa ketika perempuan dihormati, maka para dewa merasa senang. Tetapi ketika perempuan diperlakukan dengan tidak baik, maka tiada satupun iatnya yang berpahala. Itu artinya bahwa kita semua harus menghormati setiap kaum yang ada, baik itu perempuan ataupun laki-laki, sehingga gender ini hadir untuk menepi segala bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap kaum perempuan. Lalu apa bedanya seks dan gender? Mengapa hal itu bisa terjadi? Umat sedharma dimanapun berada, ada satu konsep yang sangat membedakan antara seks dan gender, di mana seks berorientasi kepada organ biologis, fungsi biologis dari manusia, sementara gender memperlihatkan bagaimana sifat, fungsi, dan peran dari masing-masing individu. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang seks, maka perempuan memiliki kodrat bahwa ia harus mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Dia harus mengandung selama 9 bulan, melahirkan bahkan sampai menyusui sang anak. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki memiliki penis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Itu yang disebut dengan seks. Lalu bagaimana dengan gender? Artinya gender memberikan kesempatan yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk bisa saling bersinergi, saling mengisi, karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu adalah satu, bersifat komplementatif, yang artinya saling melengkapi. Lalu bagaimana Hindu memandang kesatuan antara laki-laki dan perempuan? Dalam sastra Hindu, yaitu Menawa Dharma Sastra, sebagai kompendium hukum Hindu dalam Adhyaya 1 Sloka 32 menyebutkan bahwa konsep Ardha Nareswari merupakan sebuah refleksi di mana Hindu mengusung yang namanya kesetaraan gender. Ardha Nareswari berarti Ardha yang berarti sebagian, Nara laki-laki, dan Iswari itu perempuan. Itu artinya bahwa ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan manusia sebagian laki-laki dan sebagian perempuan. Itu artinya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keterkaitan, saling melengkapi, dan kesempatan serta peluang yang sama dalam berkontribusi baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, maupun keamanan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Menawa Dharma Sastra Adhyaya 9 Sloka 96 yang menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang ibu, wanita dilahirkan. Untuk menjadi seorang ayah, laki-laki diciptakan. Oleh karena itu, mereka terikat dalam yang namanya perkawinan untuk melakukan bersama-sama dalam suami dan istri.
Oleh karena itu, Hindu mengusung kesetaraan gender, di mana ada kekuatan penggerak yang disebut dengan Purusa dan Pradana, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus berjalan seiring dan sejalan, memiliki kesempatan untuk saling tumbuh bersama, saling dukung, sehingga apa yang disebut dengan Moksartam Jagadita Iaca Iti Dharma dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kita jangan lupa bahwa ada tujuan yang mulia, di mana bisa saling rangkul bersama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jangan sesekali meremehkan salah satu pihak, jangan sesekali melakukan diskriminasi oleh salah satu pihak, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Lalu, apakah konsep Ardhanareswari relevan dengan perkembangan zaman saat ini? Jawabannya tentu saja relevan, karena sastra suci Hindu berasal dari kitab suci Weda yang bersifat anadi dan ananta, yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir, sehingga ajarannya relevan sepanjang zaman. Bahkan teori perkembangan saat ini menunjukkan bahwa teori dekonstruksi dari Derrida yang mengusung konsep alteritas, yaitu perbedaan, tidak ada yang namanya oposisi biner, perempuan laki-laki, perempuan lebih mendominasi ataupun laki-laki mendominasi, itu tidak benar adanya, karena perempuan dan laki-laki bersifat komplementatif, yaitu saling mengisi dan saling melengkapi. Umat sedharma dimanapun Anda berada, hal tersebut menunjukkan bahwa Hindu memiliki konsep Ardhanareswari yang merupakan refleksi dari kesetaraan gender menurut Hindu, sehingga kita sebagai umat Hindu sedharma dimanapun berada wajib untuk memberikan kesempatan, memberikan perempuan kepada semua pihak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dalam ranah apapun. Untuk itu, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dan membacakan ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.